Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurhayati Sitinjak dengan NIM 221F 10100. Kelas 22A Prodi PLB. Mata kuliah Pendidikan Disabilitas Anak Tunanetra meliputi definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, serta karakteristik. Dengan dosen pengampu, Bunda Sugihartati SPD MPD. Kenapa harus dibagi menjadi 5 bagian? Ini adalah memudahkan kita untuk mengerti atau memahami apa yang akan kita bahas, atau bila orang nanti mendengar, mereka bisa paham apa yang saya jelaskan. Jadi perlu atau pentingnya membagi dalam beberapa poin. Seperti pendidikan anak disabilitas netra ini terdiri dari 5 poin. Ada 5 poin yang akan saya bahas dan nanti akan saya jabarkan satu persatu. Oke, baiklah, langsung saja saya akan memulai membahas poin-poin 5 berikut. Yang pertama yaitu adalah definisi. Apa itu definisi? Definisi ini sama dengan pengertian, yaitu definisi tunanetra yaitu batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Sekali lagi, definisi tunanetra adalah batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Sangat perlu ya membatasi atau harus ada pembatasan supaya segala sesuatunya itu harus ada batasan, harus dibatasi. Semua hal, segala sesuatu hal harus ada pembatasan supaya tidak melenceng kemana-mana, supaya apa yang dibahas tidak melenceng kemana-mana. Oke, kemudian ada identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi ialah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Identifikasi ialah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Yang ketiga, kriteria. Kriteria ialah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria ialah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kemudian yang keempat, klasifikasi, yaitu sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Klasifikasi ialah sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Lalu kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu karakteristik. Apa itu karakteristik? Karakteristik ialah gaya hidup seseorang yang berkembang
secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Kriteria ialah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten. Konsisten tadi adalah tetap, jadi maksudnya menjadi lebih tetap dan mudah diperhatikan. Oke, 5 poin ini yang sudah saya bahas di atas, yaitu definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan yang terakhir karakteristik. Ya, kita harus, kenapa ada pembatasan atau kenapa kita harus membatasi? Karena kita harus punya batasan atau harus membatasi apa yang kita bahas. Ini saya membahas tentang pendidikan disabilitas anak netra. Nah, jadi tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bahas yang lain. Jadi fokus hanya satu ini, fokus hanya membahas tentang pendidikan anak disabilitas netra ini. Tidak boleh misalkan saya membahas disabilitas netra, kemudian membahas tunalaras, kemudian membahas tunadaksa. Jadinya nanti jadi tidak paham apa yang sebenarnya dibahas, apa yang sebenarnya sedang dijabarkan. Kalau misalkan saya atau kita tidak membatasi atau tidak memberikan batasan tentang apa yang harus kita bahas atau pelajari. Dan ini kita fokus, ini adalah khusus pendidikan anak disabilitas netra. Tidak boleh ada campur dengan pendidikan disabilitas lain. Jadi fokus khusus hanya membahas tentang pendidikan anak disabilitas netra. Oke. Baiklah, saya akan lanjutkan. Tadi saya sudah membahas 5 poin-poin penting yang sudah saya jelaskan di atas. Sekarang kita mari menjabarkan satu-satu. Dari 5 poin ini kita akan menjabarkan satu persatu supaya kita lebih paham dan lebih mengerti ya. Oke, untuk yang pertama, pengertian tunanetra atau definisi tunanetra. Tunanetra berasal dari bahasa Jawa yang berarti tuno, yang berarti tunanetra berasal dari bahasa Jawa yang berarti tuno atau rugi. Sedangkan netra artinya mata. Jadi tunanetra ialah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Jadi tunanetra ialah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya,
menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra itu tuna artinya rusak atau luka. Maksudnya rusak atau luka matanya atau tidak memiliki penglihatan. Jadi menurut KBBI, tunanetra rusak atau luka matanya atau tidak memiliki penglihatan. Nah, lalu menurut ahli, itu tadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang menurut ahli, tunanetra ialah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal. Tunanetra ialah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal. Maksudnya optimal itu secara penuh, sebagaimana orang-orang yang normal ya. Matanya itu berfungsi dengan baik, secara optimal dan penuh, tidak ada gangguan begitu. Nah, ada yang secara ringan, sedang maupun berat. Dalam proses belajar anak tunanetra membutuhkan layanan-layanan khusus dan biasanya tergantung pada auditif atau pendengaran. Dalam proses belajar anak tunanetra membutuhkan layanan-layanan khusus dan biasanya tergantung pada auditif atau pendengaran. Lalu jadi kalau tunanetra itu ya tidak sama seperti orang awas pada umumnya yang 60% menggunakan visual. Tapi kalau tunanetra 60% itu menggunakan indera pendengaran atau telinga ya, bukan mata. Karena gimana? Kalau dia pakai mata kan nggak bisa gitu, karena kan penglihatannya kan hilang atau rusak. Jadi tidak berfungsi dengan optimal. Jadi tidak sama seperti anak-anak awas pada umumnya yang bisa menggunakan fungsi matanya dengan baik, yang bisa memungsikan visualnya dengan baik. Nah, kemudian mengidentifikasi tunanetra. Mengidentifikasi tunanetra dengan melihat secara anatomi, fisiologi, ya. Mengidentifikasi tunanetra dengan melihat secara anatomi, fisiologi. Anatomi fisiologi menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Sekali lagi, anatomi fisiologi menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Kemudian identifikasi tunanetra secara anatomi dibagi menjadi dua.
identifikasi tunanetra secara anatomi dibagi menjadi maksud saya itu identifikasi tunanetra secara anatomi fisiologi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu secara medis dan secara estetis optometris. Nah, tunanetra secara medis ialah ketunanetraannya tersebut dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya. Ya, tunanetra secara medis ialah ketunanetraannya tersebut dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra tersebut membutuhkan pengobatan pada mata atau pengobatan pada mata yang tentunya dilakukan oleh medis atau dokter, karena kita tidak boleh sembarangan memakai obat pada mata tanpa rekomendasi dari dokter. Kalau kita sembarangan memakai obat tanpa anjuran dari dokter, nanti matanya bisa semakin rusak dan tidak baik gitu. Jadi perlu anjuran dari dokter dan yang bisa mengobati mata atau yang berhak untuk mengidentifikasi secara medis adalah dokter. Nah, kemudian tunanetra secara estetis optometris, yaitu ketunanetraan dan yang artinya sebagai ketunanetraan dan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Jadi anatomi fisiologi ini sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Contohnya ya, misalkan alat bantu visual seperti mungkin kaca pembesar atau lensa. Ini sangat membantu sekali. Kemudian kita masuk ke klasifikasi ketunanetraan. Klasifikasi ketunanetraan ini kita bagi menjadi 5 bagian, yaitu kelompok yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal. Nah, ini banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Maksud saya itu banyak orang yang mengalami penglihatan yang agak normal, dalam arti minus, tapi minus yang masih ringan, tidak terlalu berat ya. Jadi minus jika matanya sudah minus, maka disinilah mereka perlu memakai alat bantu seperti lensa
supaya mereka dalam membaca itu terbantu. Karena kan sudah mengalami penurunan atau minus. Jadi sangat membutuhkan alat bantu atau lensa untuk membaca buku atau apalah gitu. Nah, kemudian ya kemudian kelompok yang memiliki penglihatan agak normal ya, tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Ya, itu tadi dibutuhkan alat bantu membaca bagi mereka yang sudah mengalami penurunan atau minus. Namun ini tergolong di dalam kategori agak normal, dan ini ada banyak orang-orang yang masyarakat yang awas mengalami hal ini gitu. Sudah banyak yang menggunakan lensa, bahkan tidak hanya orang tua, mulai dia dari kecil pun sudah mengalami penurunan atau minus, sehingga dari kecil dia sudah harus menggunakan alat bantu lensa tersebut. Yang kedua ada yaitu kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Nah, ini juga sama seperti tadi, perlu alat bantu juga, namun perlu cahaya. Seperti misalkan mereka yang menggunakan alat bantu atau lensa mata atau kaca pembesar itu harus memerlukan atau menggunakan bantuan cahaya lampu untuk membantu aktivitas mereka di dalam membaca, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk. Nah, ini dan juga memerlukan alat bantu membaca. Nah, ini juga di sini memiliki penglihatan yang buruk. Yang buruk artinya sudah jauh menurun. Bahkan pengurangan penglihatannya itu sangat pesat, sehingga juga harus memerlukan alat bantu membaca. Itu juga sangat sulit mungkin ya. Terus yang kelima, kelompok yang termasuk buta total. Buta total artinya yang memang benar-benar penglihatan yang sudah sama sekali tidak berfungsi atau tidak dapat melihat lagi. Jadi melihat cahaya, membaca buku, dia pun tidak bisa. Dan untuk jalan pun dia sudah sulit karena penglihatan itu sudah memang benar-benar habis total gitu. Jadi dia tidak lagi punya tidak lagi punya penglihatan yang bisa diandalkan untuk membaca atau untuk berjalan, atau itu mungkin untuk bahkan menggunakan lensa pun dia tidak bisa karena sudah memang benar-benar total. Nah, itulah 5
5 klasifikasi ya. 5 klasifikasi ketunanetraan yang dibagi menjadi 5 bagian. Sekarang kita masuk ke kriteria tunanetra, di mana kriteria tunanetra juga kita bagi menjadi 4 bagian agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Pertama, kemampuan melihat. Kedua, kemampuan terhadap persepsi-persepsi cahaya. Ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus melalui sel MPEX. Kemudian yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan, kemampuan melihat yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Kemampuan melihat juga bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, buta total atau penuh. Nah, buta total atau penuh ini adalah tunanetra yang sama sekali tidak dapat melihat cahaya atau sama sekali tidak memiliki konsep tentang terang atau gelap, atau dia sama sekali tidak bisa mendeskripsikan bagaimana warna hitam dan putih. Nah, buta total atau penuh ini juga dia tidak bisa mendeskripsikan benda atau wajah, seperti apa itu wajahnya gitu, karena dia sudah buta total dan dia tidak memiliki konsep tentang terang, gelap, hitam, putih ataupun warna-warna lain. Dan ketika dia di dalam mimpi pun ini juga dia tidak punya konsep seperti apa itu terang, seperti apa itu gelap. Sangat sulit ya, jadi buta total atau totally blind, karena ketika ditanya bagaimana itu warna, dia tidak akan bisa mendeskripsikan bagaimana itu gelap, bagaimana itu terang. Dia juga tidak memiliki konsep akan hal itu. Kemudian yang kedua, memiliki sisa penglihatan atau low vision. Nah, ini di sini yang kedua, memiliki sisa penglihatan atau low vision ini disebut tunanetra low vision, atau masih bisa melihat cahaya atau masih bisa berjalan sendiri dan punya konsep akan terang dan gelap, bagaimana itu mendeskripsikan benda, bagaimana mendeskripsikan warna, dan lain sebagainya. Tidak seperti totally blind, low vision ini bisa melihat walaupun terbatas, tapi setidaknya dengan sisa penglihatannya dia masih dapat
mendeskripsikan akan hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Nah, jadi bedanya low vision dan totally blind itu kalau totally blind tidak punya konsep sama sekali tentang warna atau terang dan gelap, sedangkan yang low vision masih dapat membedakan gelap dan terang, masih punya konsep untuk warna-warna, dan masih bisa mendeskripsikan benda-benda ataupun hal-hal yang ada di sekitarnya yang dekat dengan dia. Kemudian penggolongan atau saat terjadinya ketunanetraan. Yang pertama, tunanetra saat dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang mengalami penyakit menular pada janin seperti HIV ya, sifilis, cacar, atau keracunan pada makanan, serta obat-obatan atau virus toxoplasma yang berasal dari kotoran kucing atau hewan, lalu kemudian dihembuskan angin, lalu terbawa dan dihirup oleh hidung ibu hamil, lalu akan menjadi virus dan menjadi penyakit dan akan menyebabkan ketunanetraan dalam kandungan. Kemudian yang kedua, tunanetra pada proses saat kelahiran atau natal. Saya ulangi, yang kedua, tunanetra pada proses saat kelahiran atau natal. Di mana proses saat kelahiran ada kesalahan pada saat kelahiran, misalnya bayi yang dilahirkan sungsang. Bayi yang dilahirkan sungsang ini adalah proses kelahiran dengan membutuhkan alat bantu. Kalau zaman dahulu itu kan ada alatnya itu seperti kop, di mana kepala bayi itu ditarik menggunakan kop tersebut, dan ini kalau tidak hati-hati akan menyebabkan ketunanetraan pada si bayi. Atau juga bisa misalkan itu bisa karena benturan, juga misalkan dia itu ketika proses kelahirannya itu, misalkan si ibu pada proses kelahiran, pada proses melahirkan itu bayinya kekurangan oksigen, itu juga bisa menyebabkan ketunanetraan. Atau penjepitan ya, jadi sehingga ketika proses kelahirannya mengalami hal-hal ini,
maka akan terjadilah ketunanetraan pada si bayi. Lalu kemudian yang ketiga juga adalah ketunanetraan setelah kelahiran atau postnatal. Tunanetra setelah kelahiran atau postnatal ini bisa terjadi ketika bayi ataupun sampai dewasa. Jadi seseorang yang mengalami tunanetra saat tumbuh kembangnya biasa saja, namun tumbuh kembangnya itu biasa saja. Nanti kalau sudah dewasa atau sudah tua akan mengalami yang namanya tunanetra karena penyakit DN atau ketika bertambahnya usia, atau bisa karena benturan, atau bisa juga karena jatuh atau sering menatap matahari. Karena jika sering-sering menatap matahari, ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada mata sehingga menyebabkan ketunanetraan. Kemudian kita masuk yang kelima, yang terakhir, yaitu karakteristik, di mana di awal saya sudah menjelaskan karakteristik tunanetra itu adalah karakteristik ialah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Maksudnya di sini seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Ya, ini adalah gaya hidup seseorang. Di sini gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Ini artinya gaya hidup si tunanetra lebih terbatas. Terbatas karena dengan kondisinya yang tidak bisa melihat, sehingga semua serba terbatas, baik itu dalam pergerakan atau juga di dalam pergerakan, berperilaku, bersikap. Ini sangat mempengaruhi di lingkungan. Dan karena ketunanetraan ini bisa membatasi gerak-gerik si tunanetra sehingga dia menjadi terbatas gerak-geriknya. Jadi apa-apa harus dibantu gitu. Dia tidak bisa mandiri seperti misalkan anak-anak lain yang dia tidak bisa melakukan yang menggunakan misalkan visual. Dia tidak bisa menulis atau membaca dengan huruf awas. Dia tidak bisa berorientasi dengan baik. Pokoknya semua serba terbatas. Perilaku, sikap itu. Jadi karakteristik tunanetra ini
sangat mempengaruhi sikap, perilaku, dan juga gerak-geriknya semuanya serba terbatas. Jadi sangat perlu bantuan untuk tunanetra seperti itu, sehingga masyarakat umum kan banyak yang mungkin kurang memahami atau kurang mengerti kalau misalkan tunanetra itu bersikap, berperilaku tidak seperti anak-anak umumnya yang lebih bisa mandiri gitu. Tapi tunanetra harus dibantu, apa-apa harus dikasih tunjuk karena gerak-geriknya begitu sangat terbatas. Nah, kemudian karakteristik tunanetra ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ketunanetraan fisik dan ketunanetraan fisikis. Maksudnya fisik itu secara motorik dia terbatas, dan secara fisikis dia pun juga terbatas. Itulah 5 hal tentang pelayanan pendidikan anak tunanetra, mulai dari definisi, identifikasi, kriteria, karakteristik, dan klasifikasinya. Dan saya menjabarkannya mungkin kurang baik dan masih banyak kekurangan di sana sini. Semoga apa yang dapat saya jabarkan tentang pendidikan anak tunanetra ini bermanfaat dan kedepannya semakin lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang salah, apabila saya salah penyampaian. Sekali lagi saya mohon maaf, dan hanya inilah yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan anak tunanetra. Lebih kurangnya, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.